Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Tetap berolahraga enggak? Harapan saya tetap berolahraga ya, sehingga nanti ketika sudah pelajaran dimulai seperti biasa, kalian bisa mempertahankan badannya menjadi lebih sehat kembali. Oke, materi kita kali ini adalah lari jarak menengah. Lari jarak menengah seperti halnya lari yang dilombakan yang lainnya, yaitu lari jarak pendek dan lari jarak jauh. Kali ini kita membahas tentang lari jarak menengah. Perbedaan lari jarak menengah dan lari jarak pendek. Kita tidak perbandingkan antara jarak menengah dan jarak jauh karena perbedaannya sangat jauh. Nah, kita bedakan dengan lari jarak pendek saja. Kamu lihat di situ tekniknya harus mempunyai tersendiri karena jaraknya panjang, sehingga pelari butuh mengatur stamina, kecepatan, dan nafas saat berlari. Sedangkan kalau di lari jarak pendek tidak usah mengatur stamina, tetapi yang dibutuhkan adalah kecepatan. Bahkan mereka tidak bernafas ketika berlari. Mereka istilahnya hutang nafas. Jadi ketika pada saat finish mereka baru bernafas. Ya. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah cara kaki menginjakkan permukaan treknya. Kalau lari jarak menengah menggunakan tumit dan ditahan dengan jari kaki, sedangkan kalau lari jarak pendek menggunakan jari kaki. Perbedaan yang lain adalah kita harus staminanya harus bagus, karena jangan sampai ketika kita berpendapat bahwa pada saat start itu adalah yang menentukan kemenangan, tetapi lupa kalau jaraknya cukup jauh, sehingga pada saat akan masuki finish pelari itu akan kelelahan. Kemudian untuk cabang nomor-nomor larinya adalah terbagi menjadi 3, 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Semuanya dilakukan di dalam lintasan. Di dalam lintasan seperti halnya lari jarak pendek. Teknik lari jarak menengah menggunakan start berdiri. Ketika aba-aba pelari segera lari, badannya tegap. Kemudian kepalanya juga harus tegap. Kemudian ayunan lengan rileks mengikuti gerak tubuh, Saat berlari, posisi lutut mengayun tinggi dan tidak melebihi pinggul. Ketika kaki mendarat, menggunakan tumpuan tumit serta menolaknya menggunakan kaki bagian depan atau ujung. Ketika berlari, jangan menggunakan kekuatan penuh. Usahakan tetap rileks dan menjaga kecepatan serta nafasnya. Fokuskan pandangan ke depan, dan ketika mendekati finish baru memaksimalkan tenaga yang ada untuk berlari sekuat mungkin. Berikutnya adalah posisi start berdiri. Start berdiri ini hanya ada 2 aba-abanya, yaitu bersedia, kemudian ya. Kalau untuk di start jongkok kan ada 3, bersedia, siap, ya. Kalau start berdiri hanya 2 aba-abanya. Nah, karena lari jarak jauh, lari jarak menengah ini memutari lintasan, sehingga ketika di tikungan pilih lintasan di sebelah kiri. Maksudnya tidak di tengah, tapi sebelah kiri agak ke dalam. Kemudian posisikan badan agak miring ke kiri. Kepala juga diposisikan agak miring ke kiri. Sudut lengan diposisikan lebih lebar dari lengan kiri untuk menjaga keseimbangan. Dan apabila sudah 1 putaran, maka semua pelari masuk di lintasan paling dalam. Nah, ketika melewati lintasan, Berikutnya ini adalah gambar lintasan lari. Lintasan lari ini, 1 putaran lintasan itu adalah 400 meter. Berarti kalau lari jarak menengah 800 meter itu akan melewati 2 kali putaran, Untuk yang lainnya silakan nanti kalian hitung sendiri. Nah, kemudian teknik saat mendekati garis finish sama seperti pelari lainnya, yaitu condongkan dada ke depan dan posisikan kepala agak menunduk. Pada kondisi ini ayunan tangan boleh melebihi pinggul, yang bertujuan untuk menambah kecepatan serta untuk menjaga keseimbangan. Pandangnya fokus, tidak menengok kemana-mana, dan tidak boleh mengurangi kecepatan.
Kemudian sampai pada garis finish, putarlah dada ke salah satu sisi sehingga bahu bisa dimajukan ke depan dan menabrak pita pada garis finish. Ini adalah gambar-gambar cara memasuki garis finish. Kemudian aspek-aspek yang diperlukan pada lari jarak menengah adalah kecepatan atau speed. Ya, harus diatur. Jadi pelari harus mengatur bagaimana kapan harus cepat, kapan harus mengurangi kecepatan. Stamina atau endurance merupakan kekuatan tubuh yang perlu Anda jaga untuk melakukan perlombaan lari jarak menengah. Stamina seorang pelari sebaiknya terjaga dengan baik. Kemudian gaya atau style. Ya, gaya atau style ini berpengaruh pada keberhasilan seorang atlet karena ritme kaki dan tangan itu harus selaras dengan ritme yang ditentukan. Berikutnya adalah langkah atau speed judgment. Nah, langkah ini harus tetap supaya sukses sampai dengan di finish. Kalian harus memperhitungkan langkah ini. Langkahnya lebar atau langkahnya pendek atau bagaimana itu tergantung dari pelari sendiri. Kepemimpinan atau leadership yang dimaksud adalah di sini kita mampu mengontrol kemampuan tubuh sendiri dari mengontrol stamina, mengatur kecepatan dan berbagai faktor lainnya sehingga larinya bisa optimal. Oke, ini adalah bentuk lari jarak menengah. Perhatikan tumitnya, pendaratan kaki pada trek ya, semuanya mendarat. Beda dengan lari jarak pendek. Nah, berikutnya adalah tugas. Tugas saat ini adalah ada dua macam, yaitu tugas teori yang dikumpulkan tanggal 18 Agustus. Yang pertama, buatlah perbandingan antara lari jarak menengah dan lari jarak pendek. Buatlah 4 kolom yang berisi nomor, keterangan, lari jarak pendek, dan lari jarak menengah. Bagaimana kalian bisa membuatnya? Silakan dilihat lagi dari PPT yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kalian catat, ya. Kemudian yang kedua, gambarkan kembali trek lari seperti dalam contoh dan tentukan start lari 800 meter dan 1500 meter. Tentu tidak lupa juga dengan yang 3000 meter. Tentukan di mana tempat startnya. Tugas yang kedua adalah tugas praktek. Nah, tugas praktek ini dilakukan setelah kalian melihat materi yang sudah saya berikan. Ya, lakukan kegiatan di atas dengan 3 kali latihan, seminggu 3 kali. Tentukan sendiri harinya. Panduannya adalah pemanasan secukupnya, kemudian latihan lari di tempat selama 30 detik, latihan lari lutut diangkat selama 30 detik, latihan lari langkah panjang selama 30 detik. Kalau lari langkah panjang ini, kalian harus berlari sepanjang kalian punya lapangan, ya, berbolak-balik, pokoknya selama 30 detik. Kemudian latihan lari di lapangan yang lebih terbuka selama 3 menit diselingi dengan istirahat. Lakukan kembali sebanyak 3 kali latihan, ya. Kemudian untuk yang dikumpulkan, videokan lari jarak menengah dengan lari yang bertenaga dan bersemangat selama 1 menit di lapangan yang bertikungan setelah latihan hari ketiga. Jelas? Kalau kalian kurang jelas, bisa minta bantuan kepada orang tua, kakak, atau saudara kalian yang lebih tua. Oke, semangat berolahraga terus, ya, karena olahraga itu adalah menopang hidup kalian di masa mendatang. Oke, sampai sekian materi kali ini. Sampai ketemu lagi. Saya sangat tidak sabar untuk kalian bisa sekolah kembali. Kita akan berolahraga di lapangan beramai-ramai, bergembira bersama-sama dan berkeringat bersama-sama. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.